Seorang pria harus merasakan sakit luar biasa ketika dia dibawa ke tempat layanan kesehatan. Sebabnya ada banyak cairan merah yang keluar dari lubang duburnya. Hal itu terjadi karena dia mencukur bulu duburnya dengan sembarangan. Kira-kira kenapa ya dia sampai melakukan hal tersebut? Apa yang menyebabkan dia sampai terluka seperti itu? Di video kali ini kita akan bahas satu kasus yang dibalut dengan edukasi dari saya. Tonton terus video ini untuk mengetahui penyebabnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Ada seorang pria, sebut saja namanya Johan, usianya kurang lebih 30 tahun. Johan ini punya kehidupan yang bisa dikatakan mapan dan dia bekerja di sebuah perusahaan besar. Secara finansial ya Johan udah sangat-sangat terjamin lah. Selain itu dari segi tampang, Johan ini juga cukup tampan. Bisa dibilang dia itu ya salah satu incaran cewek-cewek masa kini. Nah Johan ini tapi nggak lantas jadi playboy. Dia itu punya pacar yang sebut saja namanya Melati. Usianya Melati ini 25 tahun. Dari dulu sampai sekarang bertahun-tahun itu Johan sangat setia sama Melati. Karena Johan sama Melati ini udah pacaran cukup lama, ditambah lagi orang tua mereka juga sama-sama sudah merestui. Mereka berdua memutuskan kayak udah saatnya nih kita lanjut ke jenjang yang lebih serius. Perlu diketahui ya teman-teman, Johan sama Melati ini adalah pasangan yang pacaran dengan sewajarnya dan gak pernah kelewat batas. Mereka nggak pernah staycation dan juga nggak pernah melakukan hal-hal yang seharusnya nggak boleh dilakukan ya sebelum mereka menikah. Dan kalaupun Johan sama Melati ini mau jalan-jalan keluar kota, mereka tuh pasti mengajak keluarga mereka. Karena bagi Johan sama Melati ya ada hal-hal yang harus dijaga supaya nanti setelah mereka menikah itu terjaga kesakralannya. Nah, Johan sama Melati ini dikenal juga selain sebagai couple goals karena mereka tuh cantik dan ganteng, sama-sama mapan, mereka terkenal sangat-sangat baik. Kenapa? Karena Johan sama Melati ini itu juga aktif dalam kegiatan ibadah mereka setiap hari Minggu. Hampir setiap hari Minggu mereka datang ke tempat ibadah, mereka membantu jemaat yang sudah tua. Nah di situ orang-orang kenali Johan sama Melati itu memang orang-orang yang baik. Nah otomatis waktu Johan sama Melati ini mau mengurus pernikahan mereka, hampir semua jemaat di situ merasa senang. Mereka bilang saatnya nih mereka berdua akhirnya disatukan dalam satu ikatan pernikahan. Dan pemuka agama juga membantu mereka nih prosesnya seperti ini. Ya akhirnya ya saat itu proses persiapan pernikahan mereka cukup lancar. Tapi sebenarnya ada satu hal yang terasa mengganjal di hatinya Johan. Nanti setelah menikah kan otomatis gak ada satupun yang bisa disembunyikan Johan dari Melati. Terutama dari segi fisik, nanti Melati kan ngelihat Johan tanpa sedikit pun penghalang. Johan ini merasa resah karena waktu dia mengecek bagian fisiknya, di bagian anusnya itu di sekitar lubang dubur itu memang banyak bulunya. Waktu menyadari hal ini, Johan otomatis panik. Dia bayangkan nanti waktu malam pertama jangan-jangan si Melati malah jijik nih kalau melihat bagian tubuh Johan yang satu ini. Jangan-jangan Melati jijik misalkan ngelihat nanti bagian tubuhnya Johan itu ada bulunya. Johan berpikir nih, pasti nanti setelah ngeliat kayak gini tuh Melati jijik dan memandang Johan dengan cara yang berbeda. Johan pun berusaha untuk bagaimana caranya bulu di sekitar tubuhnya ini harus hilang. Akhirnya Johan dapat ide. Dia cobalah untuk mencukur bulu duburnya itu dengan menggunakan alat cukur yang biasa digunakan untuk mencukur jenggot dan juga kumisnya. Waktu dia coba cukur, awalnya sih semua berjalan lancar, tapi setelah bulu-bulu itu hilang, Johan malah ngerasa kok bagian anusnya ini kerasa aneh ya. Rasanya tuh gatal, panas. Johan berusaha cuek nih ya, mungkin ya biasalah baru-baru dicukur. Tapi setelah beberapa hari rasa gatal sama rasa sakitnya itu tambah parah. Dan bahkan keluar cairan yang ya kayak semacam darah, tapi warnanya tuh agak-agak kehijauan dan baunya tuh sangat-sangat busuk. Johan mulai ketakutan nih, wah kayak ini memang ada yang gak beres deh. Johan kemudian ngelihat bagian duburnya itu ternyata kelihatan banget ada luka dan terus-menerus mengeluarkan cairan.
Johan yang ketakutan dia langsung lapor ke kedua orang tuanya. Kemudian kedua orang tua Johan pun membawa Johan ke rumah sakit untuk diperiksa. Sampai di rumah sakit akhirnya Johan pun diperiksa oleh dokter. Waktu dilihat memang di situ ada lubang kecil di kulit yang di dekat lubang anusnya Johan. Dan dari lubang ini terus-terusan keluar cairan itu antara darah sama nanah. Baunya tuh sangat-sangat nggak sedap. Waktu dokter tanya, kamu gimana buang air besarnya? Johan pun ngaku, selama beberapa hari itu dia sampai takut buang air besar karena setiap kali dia buang air besar rasanya itu sakitnya setengah mati. Dan waktu diperiksa sama dokter memang di sekitar lubang pembuangannya Johan itu ada ya semacam luka yang kemerahan dan membengkak, dan waktu dipegang itu ada panas di situ. Udah jelas sekali nih ada radang di sini. Kata dokter yang meriksa Johan itu mengalami yang disebut dengan fistula ani. Yang disebut dengan fistula ani itu adalah pembentukan ya saluran abnormal antara bagian dalam saluran anus atau rektum dengan kulit luar. Nah, biasanya keadaan ini disebabkan infeksi atau peradangan di sekitar saluran pembuangan kotoran. Penyebabnya apa ya? Karena luka yang nggak diobati dengan baik dan lain-lain. Jadi ada kelenjar di bagian saluran pembuangan kotoran itu yang punya fungsi untuk mengeluarkan lendir untuk melumasi saluran. Supaya nanti setiap buang air besar ya saluran cerna itu nggak rusak. Ya tujuannya itu supaya nanti nggak sakit dan nggak luka. Kalau misalkan terjadi infeksi entah karena luka atau apa, biasanya itu nanti akan terjadi peradangan. Nah, kalau peradangan ini nggak tertangani dengan baik, lama-lama semakin parah dan terbentuklah nanah di situ. Awalnya tuh nanahnya tuh masih ya di dalam kulit, jadi terbentuk kayak semacam bisul. Dan semakin lama nanah ini semakin berkumpul di bawah jaringan kulit dan terbentuklah abses atau bengkak. Ya bisa dikatakan semacam bisul lah ya, pembengkakan yang isinya nanah. Nah, misalkan nggak tertangani lagi, abses ini akan pecah dan nanahnya akan keluar. Nah, otomatis kan nanah ini terperangkap di sekitar jaringan anus yang masih tertutup kulit. Nah, nanah ini akan mencari jalan keluar dari jaringan di sekitarnya. Nah, karena terdesak ini lama-kelamaan akan terbentuk semacam saluran atau terowongan yang menghubungkan antara pembengkakan ini dengan permukaan kulit luar. Saluran inilah yang disebut dengan fistula ani. Nah, saluran ini menghubungkan bagian dalam anus dengan kulit sekitarnya. Ini keadaan yang sangat-sangat sakit, apalagi misalkan orang itu sedang buang air besar dan pasti kesakitan setengah mati. Seperti yang dialami oleh Johan tadi. Nah, keparahan saluran fistula ini itu bervariasi, tergantung bentuk dan juga ukurannya. Ya, tergantung pada lokasi juga sama tingkat keparahan dan infeksinya tadi. Kalau misalkan saluran ini dibiarkan, nggak diobati, maka infeksi itu akan semakin parah. Dan akibatnya akan terus-menerus keluar cairan berupa nanah yang baunya itu sangat busuk sampai orang itu terganggu. Saking busuknya kadang-kadang tuh orang luar itu masih bisa mencium baunya walaupun orang itu dalam keadaan berpakaian. Nah, dalam mencoba mengatasi infeksi ini nanti tubuh akan bereaksi dengan cara membentuk jaringan yang lebih tebal di sekitar saluran tersebut. Dan inilah yang dialami oleh Johan. Pada saat itu dokter melakukan pemeriksaan USG, dia lihat nih jalur fistula ani di anusnya Johan itu seperti apa. Dari pemeriksaan ini untungnya ketahuan kalau fistulanya Johan itu enggak sampai mengenai otot anus. Katanya dokter, Anda sangat beruntung Pak, karena misalkan ini sampai kena otot anus, nanti otot anus akan rusak. Sudah pasti nanti Bapak akan kesulitan dalam menahan buang air besar. Dan untuk perbaikannya perlu waktu lama dan juga fisioterapi yang enggak sebentar. Dokter sempat nanya, kira-kira sebelum ini Bapak sempat ada luka enggak atau cedera enggak di bagian anus? Dan saat itu terpaksa Johan jujur sama sang dokter. Dengan sambil menahan malu, Johan pun cerita kok dia sempat mencoba mencukur bulu di sekitar anusnya. Johan bilang, saya tuh mau menikah, saya khawatir nanti waktu istri saya melihat badan saya pertama kali, nanti dia jijik melihat ada rambut di sekitar dubur saya. Johan juga cerita nih bagaimana dia menggunakan alat pencukur jenggot untuk menyingkirkan rambut-rambut di sekitar duburnya. Kemungkinan besar saat itu alat cukur jenggot itu dalam keadaan kotor dan Johan itu mencukurkan secara sembarangan. Pada saat itu ada luka dan luka itu langsung infeksi. Nah, dokter menjelaskan nih sama Johan kalau yang namanya rambut sekitar dubur itu adalah hal yang normal. Bukan suatu ya ketidaknormalan, anomali, itu semua normal kok. Dan dengan adanya bulu-bulu di sekitar lubang dubur ini, maka lubang dubur itu lebih terlindungi dari iritasi apalagi sampai infeksi. Dan juga nih rambut di dubur itu menyerap kelembaban sehingga mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur di sekitar dubur.
Nah, bulu di area dubur ini juga berfungsi sebagai pelindung untuk mencegah masuknya partikel asing ke dalam tubuh melalui selaput lendir di dubur. Ya memang ada beberapa orang yang memilih untuk menghilangkan rambut di dubur itu. Tapi ya tujuannya lebih kosmetik dan prosedur ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Nah, rambut di anus itu dapat dihilangkan dengan berbagai cara, tapi harus dilakukan oleh tenaga ahli untuk menghindari infeksi. Dan waktu mendengar penjelasan dari dokter ini, Johan mulai menyesal. Dia sadar kalau memang dia sudah bertindak gegabah saking takutnya tim melatih jijik sama badannya dia. Dan dokter memutuskan saat itu juga Johan harus menjalani tindakan operasi yang namanya fistulotomi. Prosedur ini bertujuan untuk membuka dan membersihkan saluran fistula agar bisa sembuh sempurna. Saluran nanti akan dibersihkan dari jaringan mati, dari kotoran, dan diharapkan nanti bisa menutup. Untungnya saat itu operasi berjalan lancar. Johan pun bisa menjalani masa pemulihan yang sebenarnya sih cukup lama. Dan dokter menasihati juga kalau area bekas operasi Johan ini harus dirawat dengan intensif. Karena bagaimanapun ini tempat buang air dan ini harus dibersihkan dengan sangat-sangat teliti dan nggak boleh sedikit pun lengah. Nah, otomatis Johan juga nggak boleh beraktivitas terlalu berat selama beberapa minggu. Ya udah mau nggak mau kan pernikahan dengan Melati harus ditunda. Akhirnya kabar Johan masuk ke rumah sakit pun sampai ke telinganya Melati. Melati khawatir, ini Johan kenapa? Perasaan kabar itu dia baik-baik aja, kok sekarang tiba-tiba harus dioperasi? Melati pun datang untuk menjenguk Johan. Waktu dijenguk, Johannya kelihatan malu-malu. Dan Melati tanya, kamu kenapa? Cerita aja ke aku. Kita ini sebentar lagi mau menikah jadi suami istri. Otomatis nggak ada yang harus kamu sembunyikan dari aku. Dan Johan pun menceritakan semuanya, mulai dari saat dia ketakutan dan paranoid sendiri melihat bulu di sekitar anusnya, dia cukur dan akhirnya dia kena fistula ani. Dan mendengar ini, kemudian Melati tuh nanya sama si Johan, kenapa sih kamu sampai begitu jijiknya sama diri kamu sendiri? Johan bilang, aku tuh takut nanti waktu kita menikah, di malam pertama kamu jijik melihat badan aku. Johan kemudian menjelaskan, tapi ya aku udah jelaskan sama dokter tadi kok bahwa bulu yang tumbuh di sekitar anusku itu memang hal yang wajar. Aku sekarang udah paham kok, aku udah terlalu paranoid lah sama diri aku sendiri. Aku tuh takut kamu segitu jijiknya dan nanti kamu mandang aku dengan cara yang beda. Ya Melati mendengar penjelasan itu akhirnya mendapat pelajaran kesehatan juga yang sebelumnya nggak pernah dia dapat. Pada akhirnya si Johan ini pun mendapat perawatan untuk lukanya. Waktu itu Melati juga menyupport Johan. Dia bilang gak apa-apa misalkan nanti pernikahan kita diundur. Yang penting kamu sehat. Asal kamu tahu ya Johan, aku tuh sayang sama kamu bukan sekedar fisik aja. Ini kan pernikahan itu bukan sekedar ya menerima secara fisik, tapi juga ya ada hal-hal yang lebih dalam daripada itu. Karena nanti misalkan kita udah tua, masa sih kita persoalkan fisik? Ya kan enggak. Dan mendengar ini Johan semakin lega. Ya kemudian stresnya hilang dan otomatis penyembuhan lukanya pun semakin lancar. Dan pada akhirnya setelah Johannya benar-benar pulih, mereka mulailah persiapan pernikahan. Dan akhirnya Johan dan Melati pun berhasil menikah dengan sukses. Nah dari kasus Johan tadi kita bisa simpulkan kalau memang edukasi atau pelajaran tentang kesehatan itu sangat diperlukan. Karena saat ini belum banyak keterbukaan tentang edukasi kesehatan, apalagi menyangkut organ-organ intim. Karena banyak yang menganggap kalau edukasi kesehatan yang menyangkut organ intim itu mengerikan dan menjijikkan. Tapi memang gak ada salahnya kalau teman-teman bertanya tentang kesehatan langsung pada ahlinya supaya gak mendapatkan informasi yang sesat. Jangan sampai mengalami seperti yang Johan alami tadi. Nah, saya harap kasus Johan ini bisa menjadi pelajaran supaya kita untuk belajar lebih banyak lagi. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.